Hello friends, welcome to this learning video. We will discuss an improving topic in the world of management, namely company goals and strategies in management control system. Topik ini sangat penting karena menyangkut bagaimana perusahaan dapat mencapai tujuannya melalui strategi yang tepat sasaran dan sistem pengendalian yang efektif. Oke, yang pertama adalah pengertian sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen atau disingkat sebagai SPM adalah suatu proses yang dirancang untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Sistem ini membantu manajemen dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, serta mengevaluasi kegiatan operasional agar tetap sejalan dengan tujuan perusahaan. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi serta memastikan setiap bagian dari organisasi bergerak ke arah yang sama menuju keberhasilan. Perusahaan pasti memiliki tujuan yang menjadi arah utama dalam setiap pengambilan keputusan. Tujuan-tujuan ini bisa bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Ada beberapa contoh tujuan umum perusahaan. Yang pertama, meningkatkan laba atau profitabilitas. Yang kedua, memperluas pangsa pasar dan tumbuh secara berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, mencapai efisiensi biaya operasional. Tujuan ini menjadi landasan utama dalam penyusunan strategi bisnis dan juga operasional. Lalu yang ketiga, strategi perusahaan. Strategi perusahaan adalah rencana jangka panjang yang dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Strategi ini disusun berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal perusahaan. Secara umum, ada 3 jenis strategi utama dalam perusahaan. Yang pertama, strategi korporat, yaitu berkaitan dengan keputusan tingkat tinggi seperti diversifikasi usaha, akuisisi, atau masuk ke pasar baru. Lalu yang kedua, strategi bisnis. Bagaimana perusahaan bersaing di pasar, misalnya dengan strategi harga murah, inovasi produk, atau layanan terbaik. Dan yang terakhir, strategi fungsional. Strategi di tingkat departemen seperti pemasaran, SDM, produksi, dan keuangan. Strategi yang tepat akan membantu perusahaan lebih fokus dan siap menghadapi persaingan. Selanjutnya, hubungan antara tujuan, strategi, dan sistem pengendalian. Tujuan dan strategi perusahaan tidak akan efektif tanpa adanya sistem pengendalian manajemen. Sistem ini berperan memastikan bahwa strategi yang telah disusun benar-benar dijalankan dan hasilnya dievaluasi secara berkala. Contohnya, jika tujuan perusahaan adalah meningkatkan penjualan sebesar 20% dalam 1 tahun, maka strategi pemasaran harus dirancang dengan baik, lalu pelaksanaannya dapat dipantau melalui sistem pengendalian. Jika ada penyimpangan, maka manajemen dapat segera mengambil tindakan korektif. Jadi, sistem pengendalian berfungsi sebagai alat pengarah, alat pengukur, dan alat evaluasi dalam pencapaian tujuan perusahaan. Lalu ada komponen sistem pengendalian manajemen. Ada beberapa komponen utama dalam sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, perencanaan strategis. Yang kedua, penganggaran dan alokasi sumber daya. Yang ketiga, pengukuran dan evaluasi kinerja. Dan yang terakhir, umpan balik dan perbaikan berkelanjutan. Komponen-komponen ini saling mendukung untuk memastikan strategi dilaksanakan dengan baik dan tujuan tercapai. Jadi kesimpulannya adalah tujuan dan strategi perusahaan adalah fondasi utama dalam sistem pengendalian manajemen. Tanpa tujuan yang jelas dan strategi yang tepat, perusahaan akan kesulitan mencapai hasil yang optimal. Dengan sistem pengendalian yang baik, organisasi dapat bergerak lebih terarah, efektif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. That's all explanation for me. Sorry if there are any wrong words. Thank you for watching. See you in the next learning video.